Kita semua tahu Bitcoin itu revolusioner, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa? Apa sebetulnya rahasia di baliknya? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas, terinspirasi dari pemikiran Jack Mallers, dan kita akan lihat kenapa solusi dari Satoshi Nakamoto itu, ya satu-satunya solusi yang mungkin ada. Satoshi Nakamoto pernah bilang, proof of work adalah satu-satunya solusi yang saya temukan. Kalimat ini kuncinya, kunci untuk ngerti semuanya. Tapi, apa sih maksudnya? Kenapa satu kalimat ini bisa jadi sepenting itu buat kita sekarang? Oke, biar kita benar-benar paham, yuk kita coba lakukan apa yang Satoshi lakukan. Kita bakal bangun Bitcoin dari nol, dari fondasinya. Dan fondasinya ini ditopang sama 4 pilar utama. Uang, waktu, energi, dan informasi. Oke, pilar pertama, uang. Mari kita mulai dari masalahnya dulu. Emangnya ada yang salah ya sama uang? Kenapa sampai Satoshi ngerasa perlu bikin sesuatu yang sama sekali baru? Coba bayangin deh, Anda itu petani apel di sebuah desa zaman dulu. Anda lagi butuh gandum, tapi masalahnya petani gandum nggak mau apel Anda, dia maunya sepatu. Jadi Anda sekarang harus muter-muter cari pengrajin sepatu yang mudah-mudahan lagi pengen apel. Ribet banget kan? Nah, inilah mimpi buruknya sistem barter. Super nggak efisien dan bikin pusing. Lalu, muncullah sebuah teknologi yang mengubah segalanya. Uang. Uang ini kayak kunci yang ngebuka belenggu barter. Tiba-tiba, orang bisa fokus sama keahliannya masing-masing, dan ekonomi bisa berkembang pesat, jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Nah, sepanjang sejarah, pada dasarnya cuma ada 2 jenis uang. Pertama, yang fisik, yang bisa Anda pegang, kayak emas. Anda nggak perlu percaya siapa-siapa, emas ya emas. Kedua, yang basisnya catatan, kayak dolar di rekening bank Anda. Ini sepenuhnya soal kepercayaan. Dan ternyata, dua-duanya ini punya kelemahan yang fundamental. Nah, ini dia, teka-teki raksasa yang coba dipecahkan Satoshi. Gimana caranya bikin uang buat internet yang sifatnya trustless kayak emas, tapi bisa dipakai di seluruh dunia secepat kilat kayak sistem perbankan. Intinya, ambil kelebihannya, tapi buang semua kekurangannya. Mungkin nggak sih? Dan disinilah kejeniusan Satoshi muncul. Dia sadar ternyata masalah utamanya itu bukan uang. Sama sekali bukan. Masalahnya jauh lebih dalam, sesuatu yang fundamental banget yang sering kita lupakan, yaitu waktu. Coba dipikirin, kalau ada sebuah sistem tanpa ada bos, tanpa ada pusat kendali, siapa yang jadi penentu waktu? Gimana caranya kita semua bisa setuju kalau transaksi saya terjadi duluan sebelum transaksi Anda? Kalau jam kita beda-beda. Tanpa ada kesepakatan soal urutan waktu, buku besar itu ya jadi nggak ada gunanya sama sekali. Di dunia nyata, kita tahu waktu itu cuma jalan ke satu arah, ke depan. Masa lalu itu permanen, nggak bisa diubah-ubah. Tapi, di dunia digital, waktu itu fleksibel. Kayak nonton film, bisa di-rewind, di-copy. Anda bahkan bisa tahu angka selanjutnya dalam sebuah urutan. Nah, buat uang digital, ini masalah yang super serius. Nah, disinilah letak terobosannya Satoshi. Logikanya sederhana. Kalau kita nggak bisa percaya jam orang lain, ya kita harus bikin jam sendiri. Jadi Bitcoin itu bukan sistem yang ngikutin waktu. Bitcoin itulah waktu. Dia jadi semacam jam universal yang detaknya independen dari siapapun. Terus gimana caranya bikin waktu? Jawabannya dengan kerja. Nah, inilah yang namanya proof of work. Anggap aja ini kayak segel digital super canggih. Segel ini cuma bisa dibuat dengan satu cara, membakar energi sungguhan di dunia nyata. Jadi ini bukti yang nggak bisa dibantah kalau kerja dan waktu benar-benar udah dihabiskan. Jadi, dengan menyambungkan tiap blok transaksi pakai segel proof of work tadi, Satoshi itu sebenarnya bukan cuma bikin blockchain, dia bikin sesuatu yang lebih pas disebut time chain atau rantai waktu. Setiap sambungan di rantai ini secara efektif mengunci masa lalu, membuatnya mustahil untuk diubah-ubah lagi. Oke, jadi kita udah punya buku besar, dan kita juga udah punya jamnya. Tapi, gimana caranya kita yakin kalau semua ini beneran nyata? Apa yang bikin sistem digital ini punya nilai dan aman? Jawabannya ada di pilar kita yang ketiga. Jembatan yang menghubungkan dunia digital yang abstrak dengan dunia fisik kita, adalah energi. Coba pikir, energi itu satu-satunya hal di alam semesta yang nggak bisa dipalsukan. Jadi, dengan mengaitkan Bitcoin ke energi, Satoshi pada dasarnya mengaitkan Bitcoin ke hukum fisika, sefundamental itu. Karena setiap Bitcoin itu seolah-olah ditempa dengan energi sungguhan, maka dia mewarisi semua sifat energi. Jadi ada cost, biaya nyata untuk menciptakannya. Keasliannya jadi nggak bisa diragukan.
Dan yang paling penting, keamanannya dilindungi oleh tembok energi raksasa yang makin lama makin kuat. Nah, sekarang kita gabungkan semua pilarnya, uang, waktu, dan energi. Dengan 3 pilar ini, kita akhirnya bisa lihat wujud utuh dari mahakarya Satoshi ini. Dan kita bisa mulai paham betapa luar biasa dampaknya. Gini deh bedanya. Catatan di buku bank itu kan cuma peta yang nunjukin di mana uang Anda berada. Tapi di Bitcoin, informasinya itu ya asetnya itu sendiri. Petanya sekaligus wilayahnya. Ini benar-benar pertama kalinya dalam sejarah kita punya aset yang murni digital. Coba renungkan deh dampaknya. Kelangkaan Bitcoin itu bukan kayak emas yang harus ditambang dari dalam bumi. Kelangkaan Bitcoin itu terikat sama waktu. Jadi untuk menciptakan Bitcoin baru, Anda bukan menggali tanah, tapi Anda harus pergi ke masa depan. Dan karena itu mustahil ya, pasokannya jadi absolut dan bisa diprediksi dengan pasti. Sekarang, yuk kita pakai kacamata ini buat lihat proyek lain, contohnya Solana. Dia klaim bisa bikin blok atau waktu jauh lebih cepat dari batasan kecepatan cahaya. Ini kan artinya melanggar hukum fisika dasar. Hasilnya, gampang ditebak. Sistemnya jadi rapuh, sering gagal mencapai kesepakatan, konsensus, dan ya, mati terus. Jadi, kesimpulannya sebenarnya cuma satu, dan nggak bisa ditawar-tawar lagi. Tanpa mengaitkan waktu ke energi di dunia nyata secara saintifik, mustahil untuk bikin uang desentralisasi yang aman. Nggak ada jalan pintas. Nggak ada. Satoshi membangun Bitcoin di atas fondasi yang paling kokoh, hukum fisika itu sendiri. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Kalau uang yang sejati itu adalah informasi yang terperangkap di dalam waktu, lalu sebenarnya apa sih proyek-proyek lain yang seolah-olah berusaha lari lebih cepat dari waktu?